Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada sesi kali ini kita akan membahas humanistik, salah satu dari teori utama psikologi. Dari humanistik itu salah satu tokoh yang paling terkenal atau yang memang mencetuskan istilah ini adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow ini saya langsung saja paradigma yang dia ingin sampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki potensi, makhluk yang harus dilihat sesuatu yang makhluk yang positif ya. Jadi cara pandang kita dalam memandang manusia itu harus didasari oleh cara pandang yang positif ya. Nah, sehingga pada saat kita akan melakukan proses counseling, pada saat kita akan melakukan proses penyuluhan di masyarakat, maka kita melihatnya mereka adalah seorang yang memiliki potensi, tidak dilihat sebagai pesakitan sebagaimana psikoanalisis melihat bahwa melihat individu itu dalam perspektif manusia yang sakit. Nah, apa yang menjadi penekanan dari Abraham Maslow ini, dia kemudian mengemukakan istilah yang sangat familiar sampai hari ini. Mohon teman-teman bisa memahami ini, karena ini seringkali kita akan mendengar ini ya, yaitu hierarki kebutuhan ya. Hierarki itu adalah tingkatan, jadi bertingkat ya. Jadi kebutuhan manusia menurut Maslow itu bertingkat. Dia seperti piramida ya, seperti piramida yang terbalik ya. Jadi kalau piramida terbalik berarti di bawah yang paling kecil ya, dari bawah ke atas, makin ke atas itu semakin membesar ya, piramida terbalik. Yang paling bawah itu dia sebut sebagai kebutuhan fisiologik ya. Ini kebutuhan fisiologik, kebutuhan fisik ya, seperti makan, minum ya, menghirup udara, termasuk menggunakan pakaian, termasuk memiliki kendaraan, termasuk bisa berolahraga. Itu semua kebutuhan fisik yang harus dipenuhi oleh manusia. Ini adalah basic needs ya, atau kebutuhan yang mendasar. Kalau tidak terpenuhi maka bisa saja menjadi agresif ya, perilaku yang lebih bisa menyerang ya. Dan perilaku-perilaku yang bisa menimbulkan kerusakan baik diri sendiri maupun orang lain ya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi manusia itu ya tidak bisa kemudian berpikir kalau lapar. Nah, jadi istilah itu sering kita dengar, kita ini susah berpikir kalau dalam keadaan lapar, atau kita ini rusuh kalau dalam keadaan lapar. Nah, jadi itulah menurut Abraham Maslow, kebutuhan yang paling mendasar yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan fisik ya. Selanjutnya yang akan dicoba dipenuhi oleh manusia adalah kebutuhan safety needs. Nah, ini ya, safety needs. Safety itu adalah aman, needs itu kebutuhan. Jadi perasaan aman ya, merasa aman karena telah memiliki rumah, karena misalkan di rumah itu biasanya pintu kita ada jeraji besinya, kemudian pagar kita juga pakai jeraji besi, sudah tinggi misalkan 2-3 meter, kemudian paling atasnya ada lagi bekas-bekas
pecahan botol dan seterusnya itu karena ada rasa aman ya. Jadi kebutuhan fisiknya terpenuhi tetapi merasa tidak aman juga kan sama potret Abraham Maslow terhadap kondisi sosial harus diatur ya dengan peraturan dengan membuat undang-undang itu sehingga orang saling rasa aman itu ya. Jadi jadi kalau membahas undang-undang misalkan, ya kenapa ada peraturan kesepakatan di antar tetangga? Ya karena itu kebutuhan akan harus terpenuhi ya. Kalau tidak, maka orang akan menjadi was-was. Ya, jadi kebutuhan yang ketiga ya, setelah tadi fisik dan rasa aman, kemudian muncullah kebutuhan yang disebut dengan belongings and love needs. Jadi rasa dimiliki dan dicintai. Jadi dimiliki dan dicintai ya dua hal yang berbeda ya. Dimiliki misalkan orang tua memiliki anak, tapi belum tentu orang tua mencintai anak ya. Orang tua memberikan kebutuhan baju ya, memiliki rumah dan rumah yang aman, tapi belum tentu anaknya bisa dicintai. Ya ini kebutuhan akan dicintai. Kita memiliki teman, tapi ternyata kita tidak saling mencintai, tidak saling uh, berkasih sayang ya. Ya, bahasa Bugis baku bombe cintai. Karena itulah muncullah misalkan kita akan membuat kelompok-kelompok tertentu ya. Nah, supaya kita bisa menjadi bagian daripada kelompok itu dan saling memiliki dan mencintai. Setelah itu muncullah kebutuhan self esteem ya. Nah, ini self esteem atau esteem needs ya. Harga diri ya, mau dihargai lagi, mau apa namanya? Uh, uh, Tidak cukup hanya dicintai, tetapi harus dihargai juga. Harga itu ada usaha untuk meningkatkan kompetensi, nah, agar kita bisa dihargai. Jadi uh, itulah kenapa orang mau melanjutkan kuliahnya karena dia ingin melakukan pendalaman kompetensi ya, supaya dia bisa dihargai oleh orang lain, bisa dipandang sebagai manusia. Ya, ada rasa-rasa yang bangga ya, punya status gitu, bisa mendominasi ya, itu semua self esteem atau harga diri, ingin memiliki, ingin dihargai ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah uh, need for self actualization. Jadi jadi kebutuhan untuk mengembangkan diri inilah kebutuhan yang paling puncak. Nah, jadi dari piramida terbalik yang paling atas itu disebut dengan self actualization atau aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu ingin melampiaskan kompetensi yang tadi dimiliki, ingin menyalurkan itu. Dia harus menciptakan ruang-ruang agar dia bisa menjadi manusia yang utuh, yang bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, ini yang menjadi 5 kebutuhan dari manusia menurut Abraham Maslow. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini. Kemudian tokoh yang kedua ada Carl Rogers. Nah, jadi membesarkan humanistik itu. Ada terapi yang dia perkenalkan ya, mungkin ya insya Allah teman-teman juga akan familiar dengan istilah ini, yaitu client center terapi atau person center terapi. Jadi terapi yang berpusat kepada klien. Ya. Jadi tidak mengintervensi klien, tapi murni memandang klien itu sebagai seseorang yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Belum ditemukan aja ya, kalau dibantu dikembangkan maka insya Allah dia akan bisa keluar dari masalah atau berkembang. Potensinya akan semakin berkembang. Makanya dia sebutkan sebagai klien, bukan pasien ya. Jadi bukan pasien, itu cara pandang yang berbeda pada saat kita sebut pasien dan pada saat kita menyebut klien.
Nah, apa yang penting dari Carl Roger ini ada dua istilah yang menjadi sangat penting teman-teman perhatikan di sini adalah konsep diri ya. Konsep diri ini jadi kesenjangan antara konsep diri dan realitas yang menyebabkan gangguan kejiwaan pada diri klien. Konsep diri itu istilahnya itu uh, real self dan ideal self. Real self itu diri kita sendiri, konsep diri kita sendiri, cerminan diri kita sendiri. Sementara realitas itu disebut dengan ideal self, titipan-titipan lingkungan kita, titipannya orang tua untuk kita. Nah, pada saat ada kesenjangan, ada ketidakcocokan antara diri kita dengan lingkungan, maka biasa permasalahan itulah yang akan muncul ya. Uh, Realitas atau realitas tadi istilahnya ideal self. Ya, ideal self itu yang di luar dari diri diri kita, termasuk orang tua, termasuk media sosial. Media sosial bilang begini, yang cantik itu yang pakai makeup. Sementara konsep diri kita mengatakan ya norma agama kita menyebutkan Anda perlu cantik secara fisik, misalkan seperti itu. Maka terjadilah dialog-dialog, kegelisahan-kegelisahan, kecemasan-kecemasan dari kita. Itulah yang bisa menyebabkan gangguan jiwa. Nah, inilah dua tokoh dari humanistik. Ada beberapa teman-teman bisa searching, tapi yang mendominasi adalah dua tokoh ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.